Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada pertemuan malam ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan pada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini, yaitu agama Islam. Pada pertemuan hari ini, saya ingin memberikan sedikit nasihat kepada teman-teman semua mengenai apa yang sedang terjadi, yang sedang beredar di media sosial saat ini. Kita tahu bahwa beberapa hari terakhir atau beberapa saat terakhir ini, kemarin di luar sana terjadi bentrokan senjata antara Rusia dan Ukraina. Dan bentrokan tersebut setelah saya research menyebabkan hingga 900 korban jiwa dan sekitar 1.500 korban yang terluka. Belum lagi juga selain masalah tersebut, kita juga mengetahui bahwa sejak dulu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ya, sudah terjadi bentrokan senjata juga di rumah saudara kita di Palestina, dan entah di sana sudah berapa banyak ribu korban yang terluka dan juga kehilangan nyawanya, dan juga mungkin lebih banyak lagi anak-anak kecil yang harus kehilangan orang tua mereka seperti itu. Dan menurut saya tentu saja hal ini tidak wajar, apalagi di tengah kondisi saat ini yang masih pandemik, dan pandemik ini masih terus berlanjut dan masih berjalan hingga saat ini. Jadi hal tersebut menambah kekhawatiran masyarakat terhadap situasi yang terjadi saat ini. Lalu menurut Islam, bagaimana pandangannya terhadap hal-hal tersebut? Kalau saya pribadi, sebenarnya saya menganggap bahwa solusi dari seluruh penyebab masalah-masalah yang terjadi tersebut semuanya sudah disebutkan di dalam dua sumber hukum kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi jika saya sebutkan satu persatu semuanya, mungkin durasi video ini bukan 8 menit atau 10 menit lagi, bisa jadi berjam-jam seperti itu. Jadi oleh karena itu mungkin saya akan menyebutkan inti dari permasalahan masalah-masalah tersebut. Menurut saya inti dari permasalahan ini yang terjadi, yaitu bentrokan senjata yang terjadi di luar sana, merupakan adalah permasalahan dari rasa kemanusiaan. Di tengah pandemi yang menyulitkan ini, menyulitkan hampir seluruh umat manusia ya. Ya, semua sih emang. Seharusnya kita saling bantu membantu, saling memberi pertolongan untuk menghadapi masalah bersama agar masalah pandemi ini cepat berlalu seperti itu. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya, perang malah sekarang bentrokan senjata di Rusia Ukraina, justru hal tersebutlah yang membuat situasi semakin sulit. Banyak korban yang berjatuhan. Maaf, terputus. Ya, mungkin saya ulangi sedikit. Sebenarnya di masalah-masalah tersebut yang sudah terjadi, seperti bentrokan Rusia, Ukraina, dan ya yang sudah kita tahu sejak lama, yaitu penjajahan di negeri saudara kita, itu justru membuat pandemi ini yang sudah terjadi, yang sudah menyulitkan umat manusia, justru membuatnya semakin sulit. Banyak korban yang berjatuhan, orang yang terluka, anak-anak yang kehilangan orang tua, dan banyak hal lainnya. Kondisi ini dapat terjadi karena apa? Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya, karena hal ini bisa terjadi karena kurangnya rasa kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi ini adalah seruan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, bukan hanya umat muslim saja atau non-muslim saja. Jadi untuk seluruh umat manusia seperti itu. Dan lanjutannya, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba. Sesungguhnya khalaqnakum, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sebenarnya Allah memang sengaja ya menciptakan manusia itu berbeda-beda, dari yang kulitnya hitam, putih, kuning, terus kemudian yang tinggi, yang pendek, yang dari suku ras mana? Ras Amerika, ras Afrika, ras Asia, semuanya dibuat beda. Agar apa? Waqaba ila ta'arufu, supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi kita dibuat berbeda agar kita saling kenal mengenal, bukan justru saling bermusuhan, saling merendahkan seperti itu. Jadi tidak ada ras yang lebih tinggi, tidak ada ras yang paling rendah, semua manusia itu sama. Kita kan juga awalnya berawal dari dua manusia yang diturunkan, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Lalu sebenarnya kenapa sekarang saat manusia itu justru berbeda-beda, justru saling merendahkan? Karena sebenarnya kalau menurut saya itu adalah sifat asli manusia, ya, sifat ego, dan sifat ini tidak bisa dihilangkan karena semua manusia punya sifat itu. Seperti halnya Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO, padahal sudah mendapatkan banyak bantuan dari Rusia. Karena apa? Karena ego, karena mereka merasa, menurut saya mereka merasa jika bergabung dengan NATO nanti mereka akan mendapatkan kekuatan yang lebih, kemudian ya banyak keuntungan yang lebih, padahal sebelumnya juga mereka sudah banyak dibantu oleh Rusia. Kemudian juga ada seperti Palestina yang dijajah berpuluh-puluh tahun lamanya oleh Israel. Karena apa? Karena Israel punya ego yang tinggi, mereka merasa derajatnya lebih tinggi dari umat muslim di sana, mereka merasa lebih pantas untuk menempati tempat di sana, dan mereka merasa seperti mereka itu adalah rumah mereka, dan ya seperti yang kita tahu. Lalu sebenarnya manusia seperti apa yang derajatnya lebih tinggi di mata Allah? Dilanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha penyayang, lagi Maha mengenal. Jadi artinya ayat ini mengurai prinsip dasar dari hubungan manusia. Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan. Jadi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, seperti itu. Jadi apabila manusia memahami dan mengamalkan ayat ini, jadi tidak akan ada yang namanya, menurut saya tidak akan ada yang namanya perang, justru manusia akan saling membantu menciptakan dunia yang lebih baik, dan insya Allah pandemi ini juga akan berakhir dengan baik. Tapi mungkin itu sedikit mustahil karena sekali lagi sifat ego dalam diri manusia memang sudah ada dari awal, seperti halnya Qabil yang membunuh Habil di awal sejarah manusia, seperti itu. Jadi mau bagaimanapun ya memang itulah sifat manusia, tinggal bagaimana manusia tersebut atau individu tersebut mengatur atau mengendalikan egonya. Jadi apakah dia bisa menahan, apakah dia bisa tidak untuk tidak untuk merendahkan orang lain. Dengan begitu insya Allah masih maaf masalah di dunia ini akan cepat beres. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.